Halo, balik lagi sama saya Ibrahim Daniel Sultan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi yang sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang materi percabangan. Namun saya dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal dengan tingkat menengah. Nah, dalam soal tingkat menengah ini ada dari soal nomor 7 hingga nomor 14. Baik, akan langsung saya mulai dari soal nomor 7. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan tiga buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilkan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama, maka tampilkan bukan kubus. Nah, di sini disuruh pertama kita seperti biasa integer A, B, dan C. Lalu ini kita bisa biar usernya bisa input input sisi baik pertama, kedua, dan ketiga itu untuk line 14 sampai line 19. Nah, di line 21 hingga line 28 ialah untuk program percabangannya. Nah, di sini kita bisa lihat if A sama dengan B dan B sama dengan C dan A sama dengan C, berarti kan ini keseluruhan sisinya itu kan sama, maka kita akan print termasuk kubus. Else, kita pakai else di sini. Kalau misalkan ada salah satu sisi yang nggak sama, misalkan A nggak sama B tapi samanya sama C, atau kebalikannya A sama dengan B, B-nya nggak sama dengan C, maka kita bisa print di sini print F bukan termasuk kubus. Oke, langsung kita run. Sini misalkan aku coba sisi pertamanya 5, sisi keduanya 5, sisi ketiganya 5. Nah, di sini ditampilkan termasuk kubus. Lalu kita coba kalau misalkan berbeda, sisi pertamanya itu 1, sisi keduanya 2, sisi ketiganya 3. Nah, itu kan berbeda-beda tuh. Berarti dia hasil eh, hasil compilernya di sini bukan termasuk kubus. Berarti benar ya. Udah terbukti. Baik, lanjut di nomor 8. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima tiga buah masukan dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Nah, ini disuruh sama soalnya tuh untuk mengurutkan dari nilai yang paling besar. Nah, di sini kita seperti biasa in A, B, dan C. Lalu ini ada perintah masukan atau inputan untuk angka pertama, kedua, dan ketiga. Lalu if kita lihat di sini percabangannya yang line 19 hingga line 30. Uh, if A lebih dari B dan A lebih dari C, berarti kan A itu paling besar ketimbang angka-angka yang lain. Angka pertama itu lebih besar dibanding angka-angka yang lain. Maka kita akan print F nilai paling besar sama dengan A, yaitu nilai yang pertama itu. Nah, kita lihat lagi keadaan yang lain. Else if, kalau B-nya itu yang lebih besar daripada A, B lebih dari C, berarti kan B itu paling besar di antara nilai yang lain. Kita akan print nilai paling besar sama dengan, ya kita tuliskan nilai B-nya tersebut, nilai angka keduanya tersebut. Else ini nggak aku tulis lagi, soalnya nggak ada kondisi lain yang bisa memenuhi. Jadi else itu mencakup, misalkan C itu lebih besar dari B dan C itu lebih besar dari A. Nah, berarti kan C itu paling besar. Berarti bisa kita print F nilai paling besar sama dengan C, nilai C yang tersebut, angka ketiga. Oke, langsung kita run. Di sini misalkan angka pertamanya 5, angka keduanya 3, angka ketiganya 1. Maka di sini lihat angka nilai paling besarnya itu 5. Terus kita coba lagi. Misalkan 1, 8, lalu 10. Nah, di sini bisa dilihat nilai paling besarnya benar ya, 10. Jadi
kita ngambil nilai yang paling besar berdasarkan si nilai pertama, kedua, dan ketiga. Kita dapat 10. Oke, sudah terbukti. Saya lanjut lagi ke nomor 9. Nomor 9, buatlah algoritma dalam bahasa C berupa menu yang dapat memasukkan pilihan jika menginputkan karakter operator aritmatika tambah akan melakukan penjumlahan. Jika kurang, pengurangan sampai karakter kali, bagi, dan mod. Dua bilangan integer. Misalkan ya seperti itu. Ini contohnya, contoh dari soalnya. Kita bikin sama integer A, B, dan C. Lalu kita bikin. Di sini ada printf. Masukkan bilangan pertama untuk inputan bilangan pertama. Lalu printf masukkan bilangan kedua untuk inputan bilangan kedua. Lalu ini saya bikin pilih operator aritmatika ya. Misalkan kalau misalkan mau penjumlahan tekannya 1, nanti dimasukkan operator aritmatika. Nanti penjumlahan itu tekan 1, pengurangan tekan 2, perkalian tekan 3, pembagian tekan 4, mod tekan 5. Nah, di sini kita pakai masukkan operator aritmatika. Jadi nanti user akan atau kita sendiri itu akan memilih atau menekan berdasarkan yang ingin kita gunakan seperti itu. Misalkan saya mau pengurangan ya, saya tekannya 2 begitu. Sini ada percabangannya di line 36 hingga line 55. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kondisi. Nah, if C-nya sama dengan 1, yang ini saya udah jelasin ya. If C sama dengan 1, nah yang akan di print itu ialah hasil penjumlahannya. Ini rumusnya A ditambah B. Else if C sama dengan 2. Nah, print yang akan di print adalah hasil pengurangan sama dengan rumusnya itu A dikurang B. Lalu else if C sama dengan 3. Yang akan di print adalah hasil perkalian dengan rumus A dikali B. Lalu yang keempat itu ada else if C sama dengan 4. Kita akan print F hasil pembagiannya yaitu dengan rumus A dibagi B. Lalu else if C sama dengan 5. Kita akan print F hasil mod yaitu dengan rumus A persen B. Nah, di sini udah ya, semuanya udah kebagian semua. Kita coba di run ya. Misalkan aku mau 10, 5, lalu aku misalkan mau pembagian. Pembagian itu kan nomor 4. Nah, di sini lihat. Ini kan pembagian 4. 10 bagi 5 kan 2. Berarti benar ya. Jadi hasilnya. Aku coba lagi yang lain. Misalkan, apa ya? Kita mau 200 misalkan. 200 kurang, ntar 1/25 kita kurang. Pencet 2. Nah, 200 kurang 125 jadinya 75. Ya, berarti udah terbukti ya bisa untuk menjadi kalkulator sederhana seperti itu. Saya lanjutkan ke nomor 10. Di sini soalnya ialah menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir atau NA dari perhitungan komponen nilai UTS, UAS, dan tugas dengan bobot nilai berturut-turut adalah ini perlu diperhatikan bobotnya 35%, 45%, dan 20%. Syarat ketentuannya kalau misalkan A itu nilai akhirnya itu di antara 80 dan 100, B di antara 70 dan 80, C di antara 50 dan 70, D dia NA-nya di antara 40 dan 50, E itu NA-nya di bawah atau kurang dari 40. Nah, kini kita bisa lihat ya, ada sama in A, B, dan C, lalu kita gunakan float D, E, F, dan G. Nah, di sini print F, kita
Nanti user akan memasukkan nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Tuh ada ya A, B, dan C. Lalu kita ke sini terlebih dahulu. D ini seperti yang tadi udah dijelaskan, ada bobotnya 35, 45, dan 20. Nah, yang D ini akan kita gunakan sebagai bobot dari nilai UTS. E itu akan sebagai nilai UAS dan F itu akan sebagai bobot nilai tugas. Nah, G ini ialah penjumlahan dari kesemuanya. Jadi akan menjadi total atau hasil akhir atau nilai akhir dari keseluruhannya. Karena sudah dibagi-bagi nih bobotnya seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada percabangannya itu di line 36 hingga line ada 55. Nah, di sini kita lihat if G lebih dari sama dengan 80, benar ya? G sama G-nya itu sama dengan 80, lebih dari sama dengan 80 dan G kurang dari sama dengan 100, maka akan mendapatkan nilai A atau print A. Lo else if G lebih dari 70 dan G kurang dari 80 akan mendapatkan indeks B. Lalu else if G lebih dari 50 dan G kurang dari sama dengan 70. Oh, maaf, ini sepertinya tidak pakai sama dengan ya. Tidak pakai sama dengan, tidak pakai sama dengan, ini tidak pakai sama dengan juga. Oke, kita ulangin lagi. Else if G lebih dari sama dengan 50 dan G kurang dari 70, maka akan mendapatkan indeks C. Lalu else if G lebih dari sama dengan 40 dan G kurang dari 50 akan mendapatkan indeks D. Else atau kurang dari 40 maka akan mendapatkan print F sama dengan di sini E. Indeksnya E. Akan kita coba execute, compile dan run. Misalkan aku nilai UTS-nya itu 80. Kok ini 50 ya? Ya udah nggak apa-apa. 50. Misalkan UAS-nya itu 90. Nilai tugasnya 100. Wih. Nah, kan kita bisa lihat nih indeksnya B. Kita udah mendapat indeksnya B. Coba kalau misalkan, wih, sempurna nih. Misalkan nilai UTS-nya 100, UAS-nya 100, tugasnya 100. Nah, indeksnya akan didapatkan A. Nah, sudah seperti itu. Satu kali lagi coba. Untuk misalkan nilai UTS-nya 40, UAS-nya 25, tugasnya misalkan 35 gitu. Nah, akan didapatkan indeksnya E yang paling rendah seperti itu. Oke, udah kayaknya. Akan saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukan X, Y, dan Z. Dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya berbeda. Nah, di sini kita lihat masukan ya. Kita sama masih menentukan nilai terbesar kayak yang tadi berarti. Ini kan inputan ya. Berarti ya udah kita input bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kalau misalkan X lebih dari Y dan X lebih dari Z, akan kita print bilangan paling besarnya itu Z, yaitu X, maaf. Lalu kalau misalkan Y lebih dari X, Y lebih dari Z, berarti Y-nya paling besar, akan kita print bilangan paling besarnya adalah Y. Else, print F bilangan paling besar, else itu berarti kan Z lebih besar dari Y dan Z lebih dari X. Nah, di sini akan print F bilangan paling besar adalah Z. Oke, akan langsung kita execute, run.
bilangan pertama misalkan 10, lalu bilangan kedua 29, bilangan ketiga adalah 2. Nah, bilangan paling besarnya adalah 29, seperti itu. Sama seperti yang tadi. Lalu saya akan lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Ini soal menanyakan tentang menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan berdasarkan tanggal dan bulan yang diinput pada tahun berjalan. Asumsi bulan Februari ini penting ya. Bulan Februari itu 28 hari. Contoh jika diinput tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20. Jika diinput tanggal 1 bulan 3, maka hari ke-60. 31 tambah 28 tambah 1 dan seterusnya. Nah, di sini pertama kita ini lumayan banyak uh, in kita in dulu, ada ini integer semua buat A B C D E F G H I J K L. Lalu di sini ada di line 13 sampai 16 itu kita akan memasukkan tanggal dan bulan. Sini masukkan tanggal, lalu masukkan bulan. Ini kita langsung menentukan apa operatornya nanti ya. Ini bisa lah. C-nya itu sama dengan 31, D-nya 30, E 28. Ada beberapa kondisi dalam bulan itu kan nggak selalu sama. Ada yang 31, ada 30, ada 28. Nah, kita mulai dari yang pertama. If B sama dengan 1, maka artinya kan B sama dengan 1 berarti bulan pertama. Maka yang akan di print adalah hari ke ya A. A itu apa? A itu adalah tanggal itu sendiri karena kan ya bulan pertama berarti belum ada yang ditambahkan selain tanggalnya tersebut. Kita bisa langsung print si tanggalnya. Else if B sama dengan 2. Nah, berarti kan ini ada yang udah ditambahkan dong, yaitu si tanggal tanggal dari bulan pertama. Bulan pertama itu kan Januari. Januari kan 31. 31 itu adalah C. Kita tulis C. Itu. Hari hari ke A itu tanggal dari bulan Februari tersebut ditambah dengan 31 dari bulan Januarinya. Lalu else if ini ada 4 kondisi lagi yang lain. Oke, akan saya mulai, mungkin penjelasannya akan lebih lanjut seperti ini ya. Di sini bisa dilihat bahwa bermacam-macam, baik. Nah, kan di sini Januari itu bulan pertama, itu bulannya terdiri dari 31 hari. Februari bulan kedua 28 hari, Maret bulan ketiga 31, ya seterusnya bergantian hingga nih di Agustus itu akan dimulai dari 31 kembali. Jadi nggak selang-seling di antara Juli dan Agustus karena Agustus mulainya dari 31 seperti itu. Atau bukan mulai, berakhir di tanggal 31. Saya akan ambil contoh dari yang ini dulu, else if. Untuk yang line 31 hingga line 35 itu contoh soalnya seperti ini. Misalkan bulan 7 tanggal 14. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu untuk syaratnya. Syaratnya B persen persen itu kan mod ya. B mod 2 tidak sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 3 dan B kurang dari sama dengan 7 karena saya membatasi Januari, Februari ini kan udah tetap ya. Jadi nggak perlu diganggu gugat. Lalu untuk ini kan bulan ganjil. Nah, bulan ganjil itu dimulai dari bulan ketiga dan diakhiri dengan bulan ketujuh karena saya akan membatasi antara bulan 7 dan bulan 8. Jadi bulan 8-nya nanti jangan dipikirkan terlebih dahulu. 8 seterusnya sampai bulan ke-12 itu jangan dipikirkan dulu. Nah, di sini kita lihat ada bulan 3 sampai bulan 7 untuk bulan ganjilnya.
Nah, kan 7 mod 2 itu kan tidak sama dengan 0. Berarti kan dia termasuk bulan ganjil. Harinya itu berjumlah ganjil. Nah, G itu yang tadi di atas, G itu ialah B atau bulan ya. Kita kurang dengan 3, lalu dibagi dengan 2. Nah, ini kenapa 3? Kenapa saya tulis 3? Karena 3 itu mencakup 3 bulan, yaitu Januari, ini yang bulan pertama, bulan kedua Februari, lalu tanggal yang ditargetkan pada bulan itu. Jadi misalkan aku mau milih, yang itu kan bulan 7. Nah, bulan 7. Jadi 3 itu udah termasuk Januari, Februari, dan bulan Juli. Seperti itu. Lalu gimana ngitungnya? Jumlah hari 31 ditambah 28 itu kan udah pasti nih Januari dan Februari. Lalu ditambah dengan tanggal di bulan itu ditambah, ya di sini kita pakai yang dua ini. 7 kurang 3 dibagi 2 jadinya terdapat 2 kali rotasi 31 dan 30. Maksudnya gimana? Ini kan kita targetnya itu di bulan 7. Nah, dari bulan 3, 3, 4 itu 1 kali rotasi untuk 31 dan 30. Lalu 5 dan 6 itu 1 kali lagi untuk rotasinya. Jadi di bulan 7 itu udah diakumulasikan 2 kali rotasi. Nah, maka saya tuliskan seperti ini. 31 tambah 28 tambah 14 karena itu tanggal 14. Lalu ditambah dengan 2 kali rotasi. 2 kali 31 dan 30. Jadi yang ini. Untuk jadi yang ini nih. 2 kali rotasi itu Maret, April, Mei, dan Juni. Seperti itu. Jadi dicoba dijumlahkan jadinya 195 hari. Kita coba run. Misalkan tadi berapa? Tadi itu bulan 7 tanggal 14. Tanggal 14 bulan 7. Nah, benar ya? Jadinya 195 hari. Nah, itu untuk bulan ganjil di eh, bulan 7 ya. Lalu gimana kalau misalkan bulan genap tapi di bawah bulan 8? Nah, misalkan aku coba bulan 8 tanggal 2. Nah, di sini kita lanjut ke yang kedua ya. Else if yang kedua. Iya, maaf. Else if yang ketiga. B mod 2 sama dengan 0. Nah, kan berarti itu ialah bulan genap. Lalu, dan ini yang tadi aku bilang, B-nya itu lebih dari sama dengan 4, berarti itu di bulan April, dan B-nya itu kurang dari sama dengan 6, berarti pilihannya itu cuma ada April dan Juni. Kita fokus di situ dulu. Nah, G itu sama seperti yang tadi. Untuk rotasinya dihitungnya si bulannya dikurang dengan 3, dikurang 3 Januari, Februari, dan tanggal dari bulan tersebut dibagi dengan 2, ntar kita dapat rotasinya, kan rotasinya 6 kurang 3 dibagi 2, berarti hasilnya 1 kan pembagiannya, jadi 1. eh, akan kita lanjutkan ke rumus yang selanjutnya. Nah, di sini kita lihat J sama dengan A tambah C tambah E, ini sama ya, sama atas, ditambah eh, G itu rotasinya, tadi rotasinya cuma sekali, dikali 31 ditambah 30, ditambah, ini bedanya, ditambah dengan 31. Jadi untuk genap itu ditambahkan di akhirnya itu 31, seperti itu. Nah, coba 31 tambah 28 tambah 2 tambah 61 tambah 31 itu 153. Kita coba lihat di sininya apakah benar untuk bulan 6 tanggal 2. Tanggal 2 bulan 6. Nah, di sini ada benar ya 153. Hari ke 153 seperti itu. Nah, kan yang seperti aku bilang tadi bahwa Agustus itu enggak, Juli dan Agustus itu enggak
selang-seling. Jadi si Julinya itu 31, Agustusnya 31 juga. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang sebelumnya atau kita perbarui lagi cara sebelumnya. Gimana? Kita lihat dulu else if. Untuk else if yang keempat ya, 4 else if B mod 2 sama dengan 0, itu kan berarti dia adalah bulan genap dan B lebih dari sama dengan 8 gitu. Berarti kan kita mulai dari Agustus hingga Desember di bulan 12. Kita ambil contoh aja langsung, misalkan bulan 10 tanggal 10. 10 mod 2 sama dengan 0, berarti kan dia bulan genap. Nah, kita hitung lagi. H, ini beda beda untuk rotasinya, kita ngitungnya berbeda. Kita nggak pakai kurang 3, tapi kita langsung kurang 8. Kenapa kita kurang 8? Karena uh, ya sudah, ini kan tadi kepakainya itu 3 karena bulan Januari, Februari, dan uh, bulan dari tanggal tersebut kan. Tanggal dari bulan tersebut yang akan kita hitung. Nah, kenapa 8? Karena dari Januari sampai Juli ditambah dengan tanggal dari bulan yang kita telah targetkan. Jadi kita pakainya B kurang 8. Nah, B kurang 8 itu langsung kita lihat di sini 10 kurang 8 dibagi 2, kita mendapatkan satu kali rotasi. Satu kali rotasi untuk perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, di sini bisa dilihat perhitungannya sebenarnya sama, karena kalian bisa lihat di sini eh, A itu kan tanggalnya, lalu C itu 31 yaitu bulan Januari, E itu untuk tanggal 28 untuk bulan Februari. Di sini lihat ada 2 kali C tambah D, karena kita kan tahu bahwa Agustus itu kan udah melewati semuanya kan. Udah melewati si Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, sini kita lihat berarti kan dia punya 2 kali rotasi, Maret, April, Mei, Juni, dan ditambahkan dengan Juli. Julinya itu adalah C31. Lalu kita tambahkan dengan H dikalikan, H itu yang tadi, untuk rotasi yang setelah 8 bulan ke atas, kita tambahkan 1 yang ini, maaf, 1 yang ini, 1 kita kalikan dengan 31 ditambah 30, karena rotasi yang pertama untuk yang di atas 30. Maaf, yang di atas 8 bulan 8. Kan di sini bisa lihat 10 kan di sini ya. Bulan 10 di sini. Bulan 10 di sini nih. Berarti kan kita melewati satu kali rotasi tanggal 31 dan 30. Nah, di sini kita balik lagi. 31 Januari, 28 Februari, 10 itu tanggal dari ininya, targetnya tanggal 10 ditambah dengan 2 kali 31 tambah 30 kan 122, langsung aja ditambah 31 ditambah 1 kali 31 tambah 30, jadinya 283. Nah, kita coba cek untuk di programnya. Misalkan masukkan tanggal 10, bulannya 10. Nah, harinya kita lihat di sini jadinya sama ya, 283. 283. Kita lanjutkan ke kondisi yang terakhir, gimana else if yang ke berapa nih? Nah, 5 ya. Untuk else if kelima, di mana B mod 2 tidak sama dengan 0 dan B itu lebih dari sama dengan, ini maaf, typo ya, sama dengan 9, lebih dari sama dengan 9. 9, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Sama seperti sebelumnya, sebelum yang ini, sama seperti yang genap. Yang ganjil itu perbedaannya hanya ada ditambahkan dengan C. Karena
misalkan saya ambil contoh di bulan 9. Bulan 9 ini kan dia mengalami 0 kali rotasi, namun ditambahkan dengan 31 sebelumnya. Nah, berarti ya sudah, misalkan saya ambil contoh nih bulan 11 ya. Bulan 11 mod 2, maka kan nggak sama dengan 0, berarti bulannya ganjil. Berarti bisa dong kita pakai rumus yang ini, sini, yang L. H sama dengan 11 dikurang 8 dibagi 2. Nah, kan berarti dia mengalami satu kali rotasi. Satu kali rotasi. Nah, di sini kita lihat 31 tambah 28 itu Januari, Februari, lalu 11 itu tanggalnya, 122 itu 2 kali 31 tambah 30 yang bulan bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu 31 itu Julinya. Lalu kita tambahkan dengan satu kali rotasi untuk yaitu bulan Agustus dan September. Lalu kita tambahkan dengan tanggal 31, yaitu 31-nya adalah bulan ke-10. Kan 31 juga ya. Ini 31. Nah, akan kita jumlahkan berapa? Ini kan akan langsung kita cek ke kode programnya ya. Kode programnya untuk tanggal 11 bulan 11 akan menjadi 315 hari. Nah, kita bisa lihat di sini, maaf, salah buka. Nah, di sini kita cek coba ya, pakai kalkulator apakah sama antara perhitungan kita dan compilernya. Nah, sini 31 ditambah 28 ditambah 11 ditambah 122 ditambah 31 ditambah 61 ditambah 31. Nah, jadinya benar ya 315 untuk si bulan 11 tanggal 11. Itu hari ke 315. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah terbukti semua. Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 13. Nomor 13 itu soalnya tulislah algoritma membaca 3 buah bilangan bulat, lalu mengurutkan 3 buah bilangan tersebut dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Keluaran adalah 3 buah bilangan yang berturut-turut. Nah, ini sama diurutkan, namun dia mintanya itu outputnya ialah 3 buah bilangan yang berturut-turut. Nih sama ya, innya A, B, dan C, lalu print F di line 14 sampai 19 itu untuk menerima inputan bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ini kita bisa lihat dari line 21 hingga line 53 itu ialah untuk percabangannya. Nah, kita lihat dari line 21. If A kurang dari B, ini kan diurutkannya itu dari yang kecil, ingat ya, dari kecil ke nilai yang besar. Nah, misalkan if A kurang dari B dan A kurang dari C, maka kita akan masuk ke if yang kedua. Kalau misalkan if B kurang dari C, berarti kan B itu kurang lebih kecil dari C, maka akan seperti ini. Urutan bilangannya akan berurut-urut A, B, dan C. Karena A paling kecil, B di tengah, C paling besar. Kalau else ini berarti kebalikannya. C itu ternyata yang kurang dari B. Berarti urutannya kebalik antara C dan B. Berarti urutannya jadi A, C, dan B. Lalu kita coba lihat di kondisi yang selanjutnya. Else if B kurang A dan B kurang C. Kurang dari C. Nah, di sini berarti B-nya itu yang paling kecil di sini. Nah, lalu kita masuk ke if yang selanjutnya. If A kurang dari C berarti A itu yang di tengah, maka urutannya adalah B, A, dan C. Else berarti C-nya itu yang paling seharusnya
berarti else-nya itu kebalik ya. Berarti C-nya itu yang di tengah, berarti urutannya jadi B, C, dan A. Lalu else. Else itu untuk kondisi di mana C-nya itu paling kecil. C kurang dari B dan C kurang dari A. Nah, kita lihat masuk ke masuk ke if-nya. If-nya itu A kurang dari B, lalu kita bisa print F urutan bilangannya itu C paling kecil, A di tengah, lalu B paling besar. Else berarti B-nya itu ternyata lebih kecil dari A, berarti print F-nya akan menjadi C, B, lalu A. Kita cek ya. Kita coba cek melalui run, misalkan bilangan pertama 10, bilangan kedua 6, bilangan ketiga 1. Nah, berarti kita urutannya dari kecil ke besar. 1, 6, dan 10. Seperti itu. Berarti sudah urut ya dari satu paling kecil hingga 10 paling besar di paling kanan. Seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan ke nomor terakhir untuk soal latihan tingkat menengah untuk materi percabangan, yaitu tulislah algoritma yang membaca panjang integer 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C, yang dalam hal ini A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, lalu menentukan apakah sisi tersebut membentuk siku-siku segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, kita harus tahu dulu hukum Pitagoras. Hukum Pitagoras yang kita tahu ini. Jadi kita bisa tahu segitiga itu lancip, siku-siku atau tumpul melalui sisi-sisinya. Dengan cara apa? Jadi misalkan eh, kalau lancip itu si C, C atau sisi terpanjangnya itu akan apabila dikuadratkan akan lebih besar daripada kuadrat sisi kuadrat dari si A kuadrat dari si A dan kuadrat dari si B. Maka dia ya pokoknya dia lebih besar seperti itu. Kalau siku-siku itu dia sama dengan atau sama besar, kalau tumpul itu dia kurang dari. Nah, kita bisa lanjut di sini. Panjang sisi pertama, panjang sisi kedua, sisi ketiga ya ini bebas lah. Ntar bebas inputannya gimana. Saya bikin inputan di sini sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Nah, di sini bisa dilihat D itu A kuadrat, E itu B kuadrat, F C kuadrat. Lalu if F kuadrat, bukan F kuadrat ya, F itu lebih besar dari D tambah E, maka print F-nya itu akan muncul segitiga lancip. Karena seperti yang tadi ya. Nih, yang C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Else if F sama dengan D ditambah E, maka print F-nya akan menjadi segitiga siku. Lalu else itu F-nya itu kurang dari D ditambah E, maka print F-nya akan menjadi segitiga tumpul. Seperti itu. Kita coba untuk run-nya gimana. Nah, misalkan kita ngikutin dulu ya aturannya. Sisi pertama itu paling kecil. Lalu sisi keduanya di tengah-tengah, sisi ketiganya itu paling besar. Misalkan sisi ketiga, pertamanya itu 3, sisi keduanya itu 4, lalu sisi ketiganya itu 5. Nah, kita bisa lihat di sini 3, 4, dan 5. Berarti 3 itu berapa? 3 kuadrat 9. 9 lalu 4. Berarti berapa? 16. 9 tambah 16 berarti sama dengan 25 ya. Itu dari si sisi terpanjangnya. Berarti karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, jadinya itu ialah segitiga siku-siku. Seperti itu. Lalu saya akan coba yang lainnya. Coba misalkan sisi pertamanya itu 15. Lalu sisi keduanya itu 8. Itunya 20.
Nah, di sini ya bisalah dihitung sendiri nanti untuk kuadrat ininya berarti kuadrat dari 20 itu lebih besar dari penjumlahan antara kuadrat 15 dan 6 atau bukan 64 atau kuadrat dari 8. Jadi kan 225 ditambah 64 jadinya kan kurang dari 400 berarti benar dong jadinya segitiga lancip. Berarti sudah terbukti programnya sudah benar. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan saya menjawab soal-soal berikut. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.